pembahasan singkat bisnis dan risiko. Untuk pertama yaitu tentang bisnis. Bisnis merupakan usaha yang bergerak di bidang teknologi informasi, khususnya jasa desain grafis dan media promosi. Usaha ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, UMKM, koperasi, dan berbagai organisasi dan memperoleh media promosi yang menarik, profesional, dan efektif. Seiring berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya persaingan bisnis, kebutuhan akan desain visual yang berkualitas semakin tinggi. Oleh karena itu, RSP Art menawarkan berbagai layanan desain yang dapat membantu pelanggan meningkatkan citra merek, branding, menarik perhatian konsumen, serta mendukung kegiatan promosi baik kertas digital maupun cetak. Kemudian, produk yang dihasilkan meliputi banner iklan, spanduk, poster, brosur, logo, kemasan produk, konten media sosial, dan berbagai kebutuhan desain lainnya. Dalam proses pengerjaannya, usaha ini memanfaatkan berbagai perangkat lunak desain modern seperti Canva, Adobe, Photoshop, Adobe Illustrator, Corel untuk menghasilkan desain yang kreatif dan sesuai kebutuhan pelanggan. Ke depan, usaha ini dirancangkan untuk berkembang menjadi media pelayanan digital kreatif yang tidak hanya fokus pada desain grafis, tapi juga melayani kebutuhan website, digital marketing, dan media sosial, serta produksi konten multimedia guna mendukung transformasi digital bagi usaha dan organisasi. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu riset pasar. Berikut adalah riset pasar desain menggunakan business model canvas untuk key partner yang kunci yaitu percetakan dan digital printing, kemudian supplier dan bahan promosi, kemudian freelance design, kemudian penyedia software desain, kemudian komunitas UMKM dan promosi. Untuk aktivitas kunci yaitu riset media promosi, konsultasi pelanggan, branding dan identitas visual, dan produksi dan revisi desain pemasaran digital. Untuk proportion value, desain profesional eksekutif, harga terjangkau, proses cepat dan tepat waktu, dan revisi sesuai kebutuhan pelanggan dan produksi digital. Untuk pengadaan customer, pertama ada konsultasi langsung, layanan online melalui WhatsApp dan media sosial, dukungan penjual, kemudian program pelanggan tetap dan diskon. Kemudian untuk segmen customer UKM yaitu UMKM, koperasi, BUMDes, sekolah, kampus, instansi, organisasi masyarakat, dan perusahaan swasta. Untuk kunci dari sumber daya ada komputer, laptop untuk desain, kemudian software desain, kemudian koneksi internet, kemudian portofolio desain, dan juga yang tidak kalah penting yaitu SDM kreatif. Untuk channel yaitu ada WhatsApp Business, Instagram, Facebook, TikTok, website portfolio, kemudian marketplace jasa digital. Untuk kebutuhan yang menjadi cost struktur yaitu ada pembelian laptop, perangkat kerja, lisensi software desain, biaya internet, biaya pemasaran digital, operasional kantor, produksi dan cetak. Kemudian revenue stream, jasa desain banner, logo, konten, brosur, cetak, branding, UMKM, dan koperasi. Bisnis ini menawarkan layanan desain grafis profesional untuk membantu UMKM, koperasi, dan perusahaan desain promosi serta citra mereka. Pendapatan diperoleh dari desain keuntungan didapatkan dari layanan produksi media harus spanduk, brosur, dan materi pemasaran lain dengan manfaat teknologi digital pemasaran online. Usaha ini memiliki potensi yang berkembang menjadi agensi kreatif yang menyediakan layanan branding, website, dan digital marketing secara terpadu. Kemudian ada analisis SWOT. Kemudian pertama yaitu strength, kekuatan. Pertama, biaya operasional relatif rendah karena usaha dapat dijalankan di rumah, home office. Kemudian permintaan pasar yang tinggi, fleksibel layanan, memanfaatkan teknologi digital, kemudian dapat melayani pelanggan secara online tanpa sentuh wilayah. Kemudian kreativitas sebagai nilai tambah yang membedakan dari kompetitor. Untuk kelemahan, pertama ketergantungan pada keterampilan desainer dan kreativitas sumber daya manusia. Kedua, persaingan harga yang ketat dengan freelance dan jasa desain online. Ketiga, pendapatan tidak selalu stabil terutama pada tahap awal usaha. Keempat, membutuhkan pembaruan kemampuan berkala mengikuti tren desain terbaru. Kelima, ketergantungan pada perangkat dan internet untuk menjalankan operasional. Kemudian peluang. Untuk peluang, pertama, pertumbuhan UMKM non koperasi membutuhkan media promosi profesional.
Yang pertama. Kedua, meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran bisnis. Ketiga, program digitalisasi pemerintah yang mendorong transformasi digital usaha kecil. Keempat, peluang kerja sama dan cetakan digital printing. Kelima, perkembangan teknologi AI dan desain digital yang dapat meningkatkan produktivitas. Keenam, potensi pengembangan layanan ke bidang website, digital marketing, dan branding. Kemudian ancaman dari bisnis yaitu pertama, munculnya banyak kompetitor baru di desain grafis. Kedua, perkembangan teknologi desain otomatis berbasis AI dan menerima penggunaan desain sederhana. Ketiga, perang harga antar penyedia jasa desain. Keempat, perubahan tren desain yang sangat cepat. Kelima, risiko pembajakan karya desain atau dari pelanggaran aktivitas. Keenam, kondisi ekonomi dan mengaruhi anggaran promosi belanja. Oke, produk digital yang ada produk utama yaitu desain banner, spanduk, kemudian branding interaksi usaha, desain konten media sosial, desain media promosi cetak. Ada kemasan produk, desain kebutuhan instansi dan organisasi, kemudian jasa percetakan. Kemudian strategi marketing, strategi pengembangan bisnis. Pertama, digital marketing melalui media sosial, manfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Kemudian untuk platform yang digunakan ada Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, bisnis. Untuk strategi, mengunggah hasil desain portfolio secara rutin, membuat konten edukasi, serta menampilkan testimoni pelanggan, dan membuat promo dan diskon pada momen tertentu. Kemudian ada pemasaran melalui website bisnis, menjadi media komunikasi utama dengan pelanggan. Strategi membuat katalog layanan, fitur balasan otomatis, proses digital, kemudian promo pada pelanggan. Baik, kita lanjutkan di estimasi pemasukan dan break-even point. Berikut adalah estimasi pemasukan dan break-even point. Untuk estimasi modal awal, pertama ada kebutuhan yaitu laptop atau PC dengan biaya sekian yaitu di antara 8 juta. Kemudian printer di angka 3 juta, kemudian kamera atau HP pendukung, meja kursi, software, peralatan pendukung, dan modal operasional awal dengan total modal awal kira-kira sekitar 20 juta rupiah. Kemudian, estimasi pendapatan per bulan. Untuk pendapatan bersumber dari desain logo, desain feed Instagram, banner, brosur, cetak banner, brosur, jasa kelola media sosial, iklan Facebook, Instagram, yaitu dari jasa. Untuk total pendapatan bisa rata-rata kita perkirakan itu ada 26.350.000. Estimasi biaya operasional bulanan dari beberapa diperkirakan yaitu ada sewa tempat, internet, listrik, gaji 1 admin, kemudian transportasi, software, berlangganan. Untuk biaya tetap mencapai untuk total biaya ada 5.850.000 perkiraan. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel itu ada beberapa variabel, diantaranya untuk perkiraan ada kertas, tinta printer, banner, packaging, lain-lain. Untuk biaya variabel totalnya diperkirakan sampai 4 juta rupiah. Untuk total biaya operasional yaitu gabungan dari tadi ada 5.850 ditambah 4 juta untuk biaya operasional, total 9.850.000 per bulan. Kemudian estimasi laba bersih untuk pendapatan kira-kira 26.350.000, untuk biaya operasional 9.850.000. Untuk laba bersih diperkirakan itu ada 16.500.000 per bulan. Kemudian analisis break even point.
Untuk modal awal ada 20 juta, untuk laba bersih per bulan ada 16.500.000. Ini perkiraan. Untuk rumusnya, BIP sama dengan modal awal dibagi modal laba bersih per bulan. Untuk modal awal 20 juta, untuk laba bersihnya 16.500.000 sama dengan 1,21 bulan. Jadi untuk modal kembali itu 1,21 bulan. Untuk BEP 2 bulan di bulatan agar lebih realistis. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.